Cuacanya panas banget ya teman-teman, sampai keringetan nih. Ngomong-ngomong soal cuaca panas, kita bakalan berkeringat lebih banyak daripada biasanya karena suhu udaranya lebih tinggi. Kira-kira kenapa bisa gitu ya? Kalau pas cuacanya dingin, kita biasanya malah lebih sering buang air kecil dan keringatnya dikit banget, bahkan nggak ada sama sekali. Kira-kira ada yang tahu nggak itu kenapa bisa terjadi? Nah, hai teman-teman semuanya, ketemu lagi bareng aku Kak Pia. Di sini kita akan belajar tentang topik sistem ekskresi pada manusia. Sistem ekskresi pada manusia berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme yang nggak diperlukan lagi sama tubuh kita. Kira-kira ada apa aja ya? Oke, ada 4 organ ekskresi pada manusia, yaitu ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada ginjal. Sebagai organ ekskresi, ginjal berperan dalam menghasilkan urin yang nantinya akan dibuang dari dalam tubuh. Nah, proses pembentukan urin ini terjadi di nefron, unit terkecil penyusun ginjal. Gimana prosesnya? Nah, ada 3 tahapan dalam proses pembentukan urin, teman-teman. Yaitu ada filtrasi, ini terjadi di glomerulus, darah disaring hingga menghasilkan urin primer. Nah, urin primer ini masih mengandung zat-zat yang berguna nih buat tubuh, yang nanti akan diserap lagi di tahap yang kedua, yaitu reabsorpsi. Terjadi di tubulus contortus, proximal, dan lengkung Henle. Di tahap ini, zat-zat yang masih berguna masih akan diserap kembali ke dalam tubuh kita, misalnya glukosa dan kelebihan air. Hasilnya berupa urin sekunder. Selanjutnya ada augmentasi. Ini terjadi di tubulus contortus distal. Pada tahapan ini ada penambahan zat sisa metabolisme ke dalam urin. Misalnya itu urea dan asam urat, sehingga terbentuklah urin yang sesungguhnya yang akan dikeluarkan dari tubuh manusia. Kalau urinnya udah jadi, kira-kira gimana jalur ekskresinya? Nah teman-teman, urin yang sesungguhnya ini yang ada di tubulus contortus distal akan diteruskan ke tubulus collectivus, lalu ke pelvis renalis, ureter, dan masuk ke vesika urinaria. Disinilah urin ditampung sementara sebelum dikeluarkan. Muaranya adalah uretra, yaitu saluran ekskresi dari urin. Gitu ya. Kemudian ada hati sebagai organ ekskresi manusia. Maksudnya gimana nih? Nah, jadi gini teman-teman, hati ini mampu menghasilkan empedu. Nah, empedu ini yang dikeluarkan mengandung zat sisa yang berasal dari perombakan eritrosit. Bagian-bagian dari organ hati, coba teman-teman lihat di gambar berikut ini ya. Hati terbagi menjadi 2 lobus, lobus kanan dan lobus kiri. Terus ada kantung empedu, saluran empedu, dan juga vena porta hepatica. Next, kita pelajari tentang kulit sebagai salah satu organ ekskresi juga. Kulit berfungsi mengeluarkan keringat melalui pori-pori kulit yang ada di permukaan tubuh manusia. Keringat ini dihasilkan oleh kelenjar keringat atau glandula sudorifera. Letaknya ada di mana? Yuk kita lihat struktur anatomi kulit. Kulit terdiri dari 3 lapisan. Pertama, epidermis adalah lapisan teratas yang melindungi permukaan kulit secara langsung. Kemudian di bawahnya ada lapisan dermis. Nah, disinilah terdapat kelenjar keringat, teman-teman. Terus kelenjar minyak, folikel rambut, dan ujung saraf. Lalu di lapisan terbawah ada lapisan hipodermis. Di sini ada jaringan lemak atau adiposa. Satu lagi yaitu paru-paru. Kenapa paru-paru bisa disebut sebagai organ ekskresi juga? Yap, karena paru-paru berperan dalam mengeluarkan karbon dioksida, teman-teman, dan juga uap air pada proses pernapasan. Oke, lanjut kita bahas gangguan pada sistem ekskresi manusia. Contohnya ada apa aja nih? Yang pertama ada gangguan pada ginjal seperti nefritis dan batu ginjal. Nefritis ini adalah radang pada nefron, sedangkan batu ginjal adalah endapan garam kalsium pada ginjal sehingga urin ini sulit untuk keluar. Kemudian ada gangguan pada hati, misalnya sirosis hati, yaitu pengerasan hati karena terbentuknya jaringan ikat fibrosa. Lalu ada gangguan pada kulit, contohnya kanker kulit yang terjadi karena adanya paparan sinar matahari secara berlebihan. Lalu ada juga gangguan pada paru-paru, misalnya emfisema, yaitu kondisi alveolus yang
bengkak karena terisi cairan. Gimana ya kira-kira caranya biar kita terhindar dari penyakit-penyakit tadi? Oke, sekarang mari kita bahas upaya pencegahan gangguan sistem ekskresi. Yaitu yang pertama, mengkonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup sesuai kebutuhan tubuh ya teman-teman. Kemudian kita juga harus mengurangi konsumsi minuman bersoda dan yang mengandung gula berlebihan. Kemudian menggunakan sunscreen ketika berada di bawah sinar matahari dalam waktu lama. Lalu menghindari rokok dan juga minuman beralkohol. Oke, kira-kira udah cukup paham belum nih sama materinya? Kalau gitu coba deh kalian kerjain soal-soal berikut ini ya buat menguji pemahamannya. Soal latihan nomor 1. Urea dihasilkan dari perombakan salah satu jenis zat, yaitu nomor 2. Keringat dihasilkan oleh glandula sudorifera yang terdapat pada lapisan kulit. Nomor 3. Pernyataan yang tepat mengenai tahapan ketiga dari proses pembentukan urin yaitu nomor 4. Tentukan pernyataan berikut ini benar atau salah. Oke, itu dia tadi soal latihan pada materi kali ini. Mari langsung aja kita cek jawaban dan pembahasannya. Oke teman-teman, kalian hebat dan keren banget udah nyimak video ini sampai selesai. Oke, segitu dulu ya kita belajarnya untuk video kali ini. Stay tune terus karena masih ada topik-topik lain yang gak kalah seru. So, see you in the next video guys. Bye-bye!